Selamat datang di podcast kalibrasi.com bersama saya Cipto yang saat ini dipercaya untuk memandu acara ini. Buat Bapak Ibu yang belum mengetahui atau baru pertama kali join di podcast kami, kalibrasi.com adalah platform yang mempertemukan antara penyedia jasa TICC dan customer yang membutuhkan TICC. Jadi TICC di sini mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Ya ini kita menyediakan jasa untuk testing, inspeksi, sertifikasi, dan kalibrasi. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan mengusung tema mengenai tantangan izin BPOM dalam industri makanan instan. Dan kebetulan saat ini sudah hadir bersama kami dari praktisi yang memang sudah berpengalaman dalam bidang testing, terutama untuk keperluan izin BPOM, terlebih lagi untuk makanan. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita kenalkan dulu ya Bapak Ibu untuk narasumber pada podcast pada hari ini. Selamat siang Pak Dila. Selamat siang Ya. Pak Cipto. Silahkan Pak diperkenalkan diri dulu, mungkin Bapak Ibu pengen kenalan nih siapa sih sekarang yang jadi bintang tamunya atau narasumbernya. Monggo Pak. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Cipto untuk waktu dan tempatnya ya. Jadi sebuah kehormatan juga buat kami ya bisa duduk bareng nih dengan Pak Cipto diundang membahas bagaimana terkait ke depannya perizinan BPOM ya. Nah, tadi mungkin sudah disebutkan oleh Pak Cipto bahwasanya di bidang TICC. Nah, sedikit perkenalan dari perusahaan yang saya wakili. Ya, jadi perusahaan kami memang juga bergerak di bidang TIC, yaitu PT Tufnot Indonesia. Ya, mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah familiar ya, kalau memang sudah in terms of-nya sering melakukan perizinan ke BPOM, ataupun sudah juga pernah menggunakan layanan kami. Tapi kalau memang Bapak Ibu belum menggunakan, feel free to kontak kami ya, bisa melalui Pak Cipto ataupun saya yang memang melalui podcast ini ya. Ya. Nah, pada tempat ini ya mungkin sedikit gambaran juga, kita 100% dari Jerman, jadi kita pure dari Jerman dan memang berdiri di Indonesia di tahun 2002. Sedikit flashback lah bagaimana Tufnot berdiri di awal di Indonesia ya. Nah, dan kebetulan 2002 kita masih fokus di bidang yang sertifikasi, Pak. Baik. Nah, kemudian di 2008 ini barulah kita di bidang testingnya, yang dimana kita mulai bergerak di pengujian makanan, khususnya untuk perizinan ataupun kebutuhan untuk di BPOM. Kemudian sedikit perkenalan ya, tadi baru terhadap Tufnotnya, tapi saya belum mengenalkan saya pribadi ya. Saking bersemangat ya Pak. Jadi saya Dila Agustiana yang memang sering dipanggilnya Dila ya. Dari sisi nama mungkin sedikit cewek ya. Tapi sebenarnya saya cowok tulen. Alhamdulillah. Jadi saya di Tufnot ini di bagian Business and Research Development, yang memang di mana lebih banyaknya berkecimpung di bidang testingnya ya. Karena pada siang hari ini kita lebih fokus di testingnya ya Pak Cipto ya. Betul. Kan? Nah, mungkin itu sedikit gambaran Pak bagaimana Tufnot juga memang menjadi salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang TICC. Ya, saya kembalikan Pak Cipto. Ya. Tadi disampaikan di awal bahwa barangkali ada yang Bapak Ibu yang tidak kenal Tufnot ya Pak ya? Iya, Kayaknya nggak ada deh Pak. Kalau memang Bapak Ibu concern di masalah TIC mungkin ya, pasti tidak asing dengan Tufnot ya. Di antara nama-nama lab lain atau penyedia jasa yang lain. Nah, tadi Pak Dila ini lebih ke business and riset ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira sebagai gambaran untuk kami nih, kira-kira yang dilakukan Pak Dila itu seperti apa Pak? Oke, paling mudah dipahaminya lebih ke arah ngelihat perkembangan yang viral kali ya Pak ya. Oh baik, ya, ya. Jadi kan kalau teman-teman kan sekarang lebih banyak konten kreator TikTok, wah apa nih yang viral. Sekarang lagi rame kodam ya Pak ya, cek kodam. Nah, kalau saya juga menganalisis atau melihat kira-kira ini lagi happening di dunia untuk pengujian tuh apa gitu. Ya. Ya kan, terutama apalagi untuk yang BPOM yang lumayan dinamis gitu lah.
Nah, itu Baik. sedikit gambaran sederhana yang mudah dipahami ya, Pak. Jadi Oke. cari-cari yang viral gitu, tapi viral yang positif ya, Pak ya. Betul, ya. Jadi Bapak kan lebih kayak riset, mungkin kalau secara umum kita bilangnya riset pasar. Nah, Iya, riset pasar terkait testing ya iya. tentunya. Nah, ini kan ada semacam bukan wacanya, sebatas request nih Pak. Jadi kita menentukan topik ini karena ada beberapa permintaan sebenarnya. Hmm. Menurut Pak Dilan nih, secara riset makanan instan itu kalau dilihat di pasar seperti apa, Kak? Apakah sekarang tuh memang dia tuh trennya naik atau sebenarnya sudah dari zaman dulu tuh stuck di situ aja gitu? Iya, jadi Menurut riset yang dilakukan Pak Dilan nih, seperti oke, apa? ini sebenarnya ada sedikit konfidensialnya. Jadi Oh saya gitu, general, saya yang general aja general. Pak. Oke, oke Pak, yang general. Karena nanti kira-kira bisa jadi benchmark kompetitor nanti. Siap, siap, baik, baik Pak, baik. Ya. Ya, dari sih kalau untuk makanan instan Hmm, sih so far memang dari dulu ada, tapi dari sisi istilahnya growth atau hmm, perkembangannya tidak stagnan ya dari awal baik. mula. Karena lihat perkembangan zaman kan Hmm, ada perbedaan teknologi, ada perbedaan juga dari sisi generasi yang dimana yang tadinya misalkan makanan instannya lebih suka manis, sekarang lebih suka asin contohnya. oke, Rasa-rasanya, dari oke. sisi rasanya. Kemudian yang karena ada perubahan teknologi dari sisi misalkan penggunaannya dulu memang pakai gula asli, Hmm, ternyata ada substitusi dari gulanya jadi gula buatan dan oke, seterusnya. oke. Jadi kalau dari sisi gambaran makanan instan ini kategori yang fast moving ya Baik. gambarannya, karena saking dinamisnya dia ya setahun 2 tahun ya akan berubah Hmm, lagi, 3 tahun oke, berubah lagi, banyak brand yang akan tiba-tiba berubah gitu komposisi dan yang lainnya baik. gitu. Itu sih Pak gambaran generalnya mungkin ya Iya, Pak ya. iya, 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 paham Pak. Karena konfidensial ya Pak ya. Iya. Kita udah riset, datanya diambil gitu ya. Iya Oke, oke, betul. paham. Nah, sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga masih sedikit, mungkin sedikit bingung. Sebenarnya secara deskripsi Pak, makanan instan itu seperti apa sih? Apakah ada perbedaan dengan misalnya makanan dalam kemasan atau makanan apa tertentu gitu Pak? Secara deskripsi yang ada di regulasi itu ada sih Pak? Disebutkan nggak, Hmm, oh makanan instan adalah deskripsinya begini, gitu ada nggak sih Pak? kalau di regulasi sebenarnya kalau kita merujuk ke BPOM dia Hmm. disebutkan kategori pangan sih lebih tepatnya. Oh Jadi baik, jadi kategori pangan misalkan di sana ada susu, ada serealia, ada sayur-sayuran dan seterusnya. Jadi dalam artian bisa juga dari sisi definisi yang paling memudahkan dan mudah dipahami itu makanan yang memang siap saji jatuhnya. Jadi tidak ada proses kayak Hmm. misalkan kita apa ya beli sesuatu yang harus diolah kembali gitu sih gambarannya ya. Makanan siap saji ya. Iya. Berarti makanan siap saji dengan makanan instan itu sama? Ya, kurang lebih sih dari definisi secara Hmm, general sih bisa sama bisa ya. bisa disebut ke arah sana sih. Oh baik. Dan itu sudah satu kategori sendiri ya Pak ya, dalam kategori pakanari ya yang Iya, disampaikan kategori ya. pangan. Jadi di kategori pangan Hmm, itu lumayan banyak ya. Jadi kalau di dalam ibaratnya kita mengacu ke PRKB POM hmm, nomor 34 tahun 2019. Nah, di situ definisi makanan tuh banyak gitu. oke. Makanan tuh. Yang tadi mungkin saya sebutkan ada masuk ke kategori satu misalkan susu Hmm, contohnya, atau kategori 5 serealia, atau kategori 6 dan seterusnya. oke, Jadi ada lumayan oke. banyak kategorinya. Berarti yang secara khusus menyebutkan makanan instan itu tidak ada Pak dalam kategori tersebut. Kalau kalau kita menilik ke sana sih kayaknya Hmm? sih tidak termention secara Baik. spesifik itu makanan instan. Jadi lebih ke arah Hmm, spesifiknya itu ya sudah di breakdown yang lebih kecil lebih lagi, detail malah lebih ya. detail Baik. lagi begitu. Kalau sekarang agak melenceng sedikit misalnya ke Hmm. makanan kemasan. Nah, itu apakah ada di kategori tersebut, Pak? Ada sih beberapa sih makanan yang Hmm. memang kemasan, dan memang kalau kita berbicara makanan kemasan berarti ada dua istilahnya Hmm. concern ya Pak, yang Ya, ya, harus istilahnya di bidang pengujian. ya. Yang satu dari sisi istilahnya kita harus memastikan bahwasanya makanan yang di Hmm. dalamnya itu aman tuh bagaimana kriterianya. Oke. Kemudian yang kedua, kemasannya yang kita gunakan apakah aman juga pada saat dalam proses penyimpanan. Oh, Yang kita kan itu nggak tahu. diatur juga, Pak, di situ. Diatur juga. Oke. Jadi ada dua Oke. regulasi yang berbeda. Satu regulasi Oh. terhadap kemasan pangan,
yang memang dia untuk mengemas makanan, satu lagi regulasi terhadap memang makanan di dalamnya, bagaimana Oke. kriteria mutunya gitu. Oke, oke. Jadi untuk makanan instan ini bisa kita bilang makanan dalam kemasan aja kali ya, Pak Iya, ya. Jadi boleh. dan itu bisa jadi dalam kemasan itu secara general isinya bisa tadi ya bermacam-macam sesuai dengan Iya, kategorinya. iya. Baik. Nah, secara regulasi tadi, Pak, berarti regulasi tentang pangan ini sebenarnya langsung dan satu-satunya dikeluarkan oleh BPOM ya, Pak? Iya, betul sekali. Nah, dari banyak kategori pangan tadi, Pak, apakah regulasinya itu hanya satu, Pak? Jadi dia Untuk pengujian ya ini maksudnya ya? Ya. oke. Untuk pengujian sebenarnya dia banyak, Mm-mm. tapi sebelum kita merujuk ke sana, kita melihat dulu ini termasuk ke kategori apa dulu. Dalam Oke. artian kalau kita berbicara mengacu ke regulasi, BPOM ini kan dia ruang lingkupnya banyak, Betul, betul. ya kan? Dalam artian di sana ada obat dan makanan. Oke. Kalau kita breakdown juga dari obat, obat aja Hmm. dari mulai narkotika, Hmm. psikotropika, dan Hmm. seterusnya. Kalau kita berbicara makanan, berarti ibaratnya ada makanan yang memang segarnya, kemudian juga dari sisi apa eh, yang siap sajinya, Oh, ya oke. kan. Jadi rujukannya itu sederhananya kalau misalkan regulasi, ada regulasi memang umum kayak tadi disebutkan Perkab BPOM nomor 34 2019 tentang kategori pangan, dan ada juga turunan-turunan yang mengatur juga kayak misalkan untuk kemasan, contohnya Hmm. itu misalkan Perkab BPOM nomor 20 tahun 2019 yang khusus bagaimana mengatur kemasan-kemasan ini dari sisi persyaratan mutu apa Kemasannya. aja Baik, yang kemasannya ya. diuji. Iya, Oke. kemasannya. Nah, sedangkan kalau yang istilahnya untuk syarat mutu produknya itu Hmm. tergantung produknya apa. Nah, Hmm, jadi oke. kalau misalkan kita berbicara produknya itu mie instan, itu ada Oke. yang mengatur misalkan SNI mie instan contohnya. SNI justru ya, Pak? Iya, ada SNI. Jadi kalau Oh, dari oke. sisi pengujian, Hmm. ada yang memang dia kebutuhannya untuk registrasi Hmm. BPOM, di Ya. mana dia tidak harus teribaratnya melakukan SNI Hmm. wajib. Nah, ada Oke. beberapa kategori produk yang SNI wajib, di mana dia harus mengikuti kedua regulasi. Satu dari Kementerian Perindustrian, satu dari BPOM sendiri. Jadi SNI itu Oke. penerbitannya dari yang Kemenprin, nah tapi dari Oke. syarat mutunya itu berkolaborasi dengan BPOM. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sudah dapat izin edar BPOM, Kemenperinnya dapat gitu, Pak? Atau belum tentu? Belum tentu. Oh, belum tentu Belum ya? tentu. Jadi Oke. ibaratnya bisa salah satu atau Hmm. mau keduanya Atau gitu. mau keduanya? Iya. Tapi maksud saya dengan syarat tadi misalnya BPOM sudah terpenuhi, sudah lolos, Iya. izin edar sudah keluar. Nah, Iya. begitu kita ngajuin SNI-nya, pasti lolos atau ternyata ada beberapa tambahan pengujian, Pak? Enggak, iya. Jadi yang membedakan antara dia untuk mendapatkan surat izin edar kan dia dalam artian salah satunya ya, Iya, dokumen pendukungnya pengujian, benar betul, kan ya betul. Pak? Yang dimana dokumen pengujian ini didukung dari proses inspeksinya pihak BPOM. Inspeksi dari proses produksinya seperti apa, Oke. hygiene, sanitasi dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara produk, nah produk itu nanti proses produksinya akan diauditnya oleh pihak dari Kemenprin ya, atau melalui sertifikasi bodi yang lainnya. Oke. Jadi pengujiannya itu menjadi Hmm. salah satu persyaratan juga yang dibutuhkan untuk produk SNI gitu. Oke. Jadi dalam artian kalau kita sudah mensubmit ke BPOM untuk mendapatkan izin edar, nah kalau kita mau SNI produknya yang melalui Kemenprin, kita udah ada beberapa persyaratan yang sudah terpenuhi, salah satunya pengujian, begitu. Berarti masih membutuhkan beberapa persyaratan lagi ya, Pak ya? Iya, Oh, baik. betul. Sebelum kita lebih jauh ke sana nih, Pak, sebenarnya regulasi BPOM itu apakah ada semacam apa ya perkembangan atau ini terbit misalnya BPOM tahun 2010, Hmm, sudah diupdate lagi 2015, apakah ada seperti itu, Pak? iya.
pertanyaan yang paling menarik karena kalau untuk BPOM yang tadi kita sebutkan bahwasanya makanan ini sangat dinamis ya Nah, Pak. itu maksud kita, Pak. Karena kan makanan ini akan terus berkembang, terupdate seiring dengan berjalannya teknologi juga kan, Pak. Iya. Ya Nah, betul apakah betul. regulasinya juga terupdate gitu loh, Pak, Iya iya. maksudnya? Jadi dari sisi regulasi Hmm, pastinya Pak. hmm, Jadi dia setiap tahun tuh selalu ada, kita bisa juga listing atau hmm, melihat dari sisi rancangan standar yang ingin diperbaharui atau memang dibuat baru. hmm, Jadi nanti dari sisi pelaku usaha ataupun kita sebagai pengujian bisa melihat kira-kira yang sedang adanya perubahan seperti apa regulasinya. Berarti Jadi sebelum di launching ya, Pak? Belum? sebelum di launching kita Oh, sudah ada oke. listingnya kira-kira apa, dan di situ ada beberapa proses gitu, Hmm, beberapa hmm. proses yang kita bisa lihat juga status prosesnya di website resmi BPOM sebenarnya. Oh, oke. Berarti, dan itu untuk publik, Pak? Atau Publik bisa publik bisa bisa ya? dilihat, publik ya bisa Oke. lihat, dan pada saat prosesnya Hmm, itu pasti BPOM itu akan melibatkan semua stakeholder, baik itu hmm. asosiasi, Ya. kemudian pelaku usaha, kemudian infrastrukturnya adalah laboratorium pengujian yang diundang Hmm, untuk melihat apakah dari sisi untuk pengujian ini dan hmm, hmm. diimplementasikan bisa bantu atau tidak gitu sih Pak. Oke. Karena kan gambarannya kan kalau tiba-tiba diimplementasi tapi dari sisi infrastruktur lab pengujian yang nggak ada, ya kan sulit juga Hmm. pelaku usaha ya kan untuk mengikuti aturan tersebut. Betul, Yang betul, ada adalah adanya istilahnya over capacity. Dalam betul, artian yang betul. bisa hanya P3OMN selaku memang lab BPOM sendiri, tapi karena dia over capacity maka tidak terserap untuk pelaku industri yang lain karena adanya antrian. Hmm. Makanya pada saat pembentukan biasanya pihak BPOM sangat welcome memberikan istilahnya undangan ke Hmm. pihak-pihak pengujian laboratorium untuk kira-kira menyampaikan dari sisi teknikalnya seperti Oke. apa dan kesiapannya seperti apa. Gitu sih Pak Dan gambaran. itu setiap tahun ada apa tadi kayak semacam draft ya? Iya, Draft itu setiap tahun ada Pak rilis gitu ya? iya, itu tergantung dari kalau kita sebut rencana Hmm. strategisnya BPOM lah, Iya rencananya. Renstra-nya. Nah itu akan dirilis setiap tahun. Ya ada yang setiap setahun, misalkan setahun ada Hmm. 2 atau 3, ya pasti ada, Oh pasti pasti ada. ada dan biasanya dari draft itu kita nyebutnya draft ya Iya, biar drama. gampang. Dari draft sampai diketok palu ini resmi berlaku itu kapan Pak? Ya itu, Bukan kapan, berapa lama biasanya Pak? wah itu tergantung Pak, karena Hmm. stepnya lumayan Panjang panjang, ya? panjang. Oke. Jadi tidak bisa kita mengeneralisir, oh satu draft ini Hmm. bisa selesai dalam waktu 8 bulan contohnya. Hmm. Tidak bisa. Oke, Jadi oke. tergantung bagaimana kompleksitasnya draft Oke, tersebut baik. kalau untuk diimplementasikan gitu sih Pak. Jadi Hmm. tidak ada gambarannya karena secara pribadi saya juga nggak tahu Hmm. ya karena bukan orang BPOM ya Pak. Kayaknya nanti kita harus ngundang Bepom nih Pak, tanyain nih. Iya, karena saya kurang tahu karena Iya. kalau dari sisi kita ya kita hanya bisa monitoring, oh gambaran yang sedang direncanakan Ya, atau menjadi draft seperti apa, terus baik. proses statusnya seperti apa, terus kira-kira eh, dari sisi kita bisa bantu Hmm. mereka seperti apa gitu kan. Oke. Berarti minimal dari pihak lab gitu ya, itu Iya, sudah tahu ya kira-kira oh kedepannya nih bakal ada ini nih, ada iya, regulasi ini nih. nah, iya, Meskipun kita nggak tahu nih berapa, entah setahun lagi, entah 2 tahun iya, lagi, iya, atau berapa lama itu iya, belum belum tentu dirilis juga ya Pak ya. iya, Oke. Nah secara ini Pak, apa tadi Bapak nyinggung juga masalah sebenarnya lab yang bisa pengujian untuk izin BPOM itu kan bisa dari BPOM sendiri ya. iya. Bisa juga dari lab luar. Lab Hmm. apa sebutannya lab luar itu apa, Pak? Iya, Istilahnya. labnya itu lab yang memang dari sisi persyaratan mutu sudah Hmm. terakreditasi ISO 17025 utamanya. Oh, baik. Iya, Nah, jadi salah satunya itu FNOT gitu ya, Pak ya. ya, ya. Nah, itu apakah ada perbedaan apa ya, semacam perlakuan, Pak? Jika kita melakukan pengujian. Jadi ini tujuannya untuk izin edar misalnya, Hmm. izin BPOM gitu ya. Hmm. Misalnya kita melakukan pengujiannya di labnya BPOM sama atau melakukan di lab luar tadi. Apakah ada perbedaan, Pak, secara regulasi atau sebenarnya sama aja? Jadi kalau kita melihat dari regulasi kan diinformasikan bahwasanya dokumen pendukungnya salah satunya itu adalah pengujian ya, pengujian Oke. untuk analisa untuk Ya, mengetahui syarat mutunya, oke. ya memenuhi atau tidak istilah layak atau tidak gitu kan.
baik dari sisi pre-market ataupun post-market lah Oke. gambarannya. Nah, di situ dijelaskan hanya sebatas untuk lab yang bisa dijadikan acuan adalah lab yang sudah terakreditasi ISO 17025. 17025. Oke. Jadi di mana baik pengujian yang di BPOM ataupun di luar, kalau sama-sama sudah istilahnya akreditasi ISO 17025, maka dokumen yang istilahnya dihasilkan berupa sertifikat hasil uji bisa dipakai sebagai jadi salah satu persyaratannya untuk mengajukan registrasi gitu Pak gambarannya. Berarti kalau misalnya begitu, bisa nggak sih lab di luar BPOM itu sekalian ngeluarin izinnya gitu? Nggak bisa ya Pak? Wah, nggak bisa. Nggak bisa Kalau untuk izin edar atau surat izin edar baik itu MD dalam ituran makanan dalam, kemudian ML, makanan luar dan seterusnya, kode yang lainnya, itu hak prerogatifnya dari BPOM. BPOM. Kita hanya melampirkan data uji aja ya. Iya, betul Pak. Itu hak prerogatif dari BPOM ya. Tapi kalau yang lab BPOM berarti bisa ya Pak ya? Maksudnya ngujinya di situ yang ngeluarin BPOM juga ya? Iya, kalau misalkan uji dari misalkan BPOM P3OMN, ya berarti laporan ujinya yang dipakai berarti sumber dari BPOM. Tapi ujungnya tetap mengikuti langkah-langkah prosedur selanjutnya. Misalkan dari sisi legalitas dan seterusnya. Karena itu tetap juga harus dilakukan. Jadi ada step-stepnya. Nah, secara proses nih mungkin Pak, kita atau teman-teman di luar sana, Bapak Ibu yang punya kebetulan UMKM nih yang belum pernah ngurus izin BPOM. Nah, kira-kira bisa dikasih gambaran nggak Pak? Misalnya proses untuk pengajuan izin BPOM itu step awalnya seperti secara general aja Pak, nggak usah terlalu detail. Nah, itu harus gimana, terus kemana gitu? Apakah bisa disampaikan Pak? Iya, ya. Jadi paling sederhananya tuh alurnya itu pertama, kalau misalkan UMKM yang memang memiliki dana ya Pak ya, kan ada UMKM yang nggak punya dana ya Pak ya. Gitu ya. Maksudnya minta bantuan, dia punya ide buat produk, tapi dalam artian keterbatasan dana. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan bisa kita beredar ya buat dijual dan yang lain-lain aman, itu sebenarnya paling sederhana bisa kita pakai SP dulu. Apa itu Pak? Jadi sertifikasi penyuluhan yang memang kita bisa minta bantuan ke dinas kesehatan setempat. Tapi yang mengeluarkan bukan dari BPOM. SP. Kemudian ada juga kodenya itu PIRT. Apalagi itu Pak? PIRT lebih ke arah produk industri rumah tangga yang memang itu juga dikeluarkannya oleh dinas kesehatan setempat. Nah, ini maksudnya kalau kita belum bisa ngurus izin edar ya Pak? Iya, dalam artian kita izin BPOM ya? Izin BPOM dalam artian kalau misalkan kita mau ke izin BPOM tapi kekurangan dana ya Pak, yang nggak ada dana dan yang lainnya dan seterusnya. Itu bisa digantikan itu Pak? Iya, sementara. Oh, sementara. Dalam artian kan ada stepnya kan. Sedang kalau dia udah mulai punya dana dan yang lain-lainnya bisa untuk naik kelas lah jatuhnya lah Pak ya. Dan sementara itu berapa lama Pak? Iya, selama dia sudah ibaratnya dari sisi apa ya kita sebutnya ya, dari sisi kesiapan dia baik untuk proses untuk pengolahannya, kemudian dari sisi sumber dayanya mereka, kemudian dari sisi fundingnya itu bisa coba ke MD-nya gitu, makanan dalam kalau kita memang udah mulai gitu ya Pak ya. Tapi dari sisi itu sebenarnya kalau Bapak bisa ngelihat di label-label kan ada tuh UMKM jajanan goreng-goreng gitu kan, kayak logo PIRT. Ya kan? Nah itu PIRT dalam artian dia kan ibaratnya pengen istilahnya buat usaha, tapi dari sisi dana kan nggak ada. Kurang lah ya. Kurang. Mau nggak mau kan dia juga ada kekhawatiran, wah bahaya nanti kalau kita tidak ada ibaratnya izinnya dan ternyata ada yang kerajutan dan yang lainnya, kita yang jadi bermasalah kan gitu gambarannya. Makanya ada istilahnya kalau kita mau coba kayak bentuk lapangan usaha dan yang lainnya bisa ke dinas kesehatan setempat, dinas gitu yang di kabupatennya, supaya kalau kita punya ibaratnya mau terbitin UMKM dengan keterbatasan itu salah satunya gitu Pak. Jadi ada MD, ada PIRT. MD, ML itu kalau impor,
makanan Oh, luar. oke. Tapi kalau makanan luar harus itu mah ke BPOM, izin edarnya harus Harus ya. impor. Jadi ada kalau MD ini tadi yang ngeluarin siapa, Pak? Sorry, Pak. BPOM juga. BPOM juga. Mm, Oke, tapi syarat untuk kita dapat MD itu Pak, nggak perlu pengujian berarti Pak? tetap perlu pengujian. Nah, bedanya dengan kalau izin BPOM apa Pak? Lebih banyak pengujian yang kalau izin BPOM gitu Pak? Iya, kalau misalkan dari sisi BPOM kan dia ibaratnya satu kan kalau dia punya entitas ya kan Mm-mm. rata-rata UMKM ada yang berdiri sendiri Ya, personal ataupun yang oke. memang dari sisi pembuatan dalam instansi tidak Hmm, cukup ya kan ya. ya. Jadi kan bisa bisa ke sana. Tapi kalau misalkan MD atau ML kan kalau memang berbadan usaha ya Hmm. dipersilahkan suruh masuk ke step-stepnya. Jadi ngelihatnya produknya masuk kategori apa dulu nih ya kan. Ya kalau dari step-stepnya. Oke. Kemudian dokumen lainnya kayak misalkan dari sisi legalitas perusahaan Hmm, seperti apa ya kan. oke. Kemudian dicek nih dari sisi proses produknya Hmm, seperti apa. Jadi kayak hmm, HACCP-nya, kemudian oke. ISO dari 22.000-nya gitu. Jadi proses-prosesnya ya agak lumayan beberapa ada tambahan Hmm, lah ya hmm. gitu. Berarti eh, kalau saya boleh simpulkan, tolong tadi kalau ada yang salah. Jadi Hmm. dalam proses untuk izin ya tadi ya, perizinan gitu ya, untuk makanan, itu paling sederhana menggunakan MD tadi ya Pak ya? Paling sederhana tuh PIRT dia. Oh malah PRT? PIRT. Oh MD itu di atasnya Pak? Iya, MD itu di atasnya. Oh setelah itu baru izin BPOM ya Pak? Iya, izin BPOM tuh dia outputnya MD, makanan dalam, kemudian Oh oke. ML. Jadi kode kode registrasi Oh namanya kode registrasi, saya Iya, pikir itu jenis jenis izin gitu bukan, bukan ya? bukan. Jadi nama kode registrasinya. Yang Kok membedakan nanti apa Pak? Oh saya dikasih apa? Izin MD sama PIRT. ya bedanya yang mengeluarkan kalau MD BPOM, kalau Oh. PIRT Dinas Kesehatan, bukan BPOM. Maksudnya secara apa ya? Kalau saya sebagai orang awam nih, orang yang customernya, Hmm, konsumen lah, hmm. konsumen, itu lebih lebih yakin yang mana nih Pak? Ini ada apa? Izin PIRT sama BPOM tadi ya, yang MD misalnya, itu Hmm. lebih yakin yang mana nih Pak? Kalau lebih yakin ya pasti MD sih, Pak. MD pasti ya. Iya, Oke, berarti arahnya memang izin BPOM yang MD ya Pak ya. iya, Kalau misalnya itu belum ya PIRT dulu lah iya, minimal. Oke, begitu. oke. Berarti ada dua itu. Kalau secara proses sama Pak? Proses sih kurang lebih sih sama sih Pak. Kayak PRT juga ada beberapa kebutuhannya harus melakukan pengujian Hmm. juga. Cuman dari Hmm. sisi pengujiannya kan kadang kalau dia dari sisi yang tadi saya sebutkan keterbatasan dan yang Hmm. lainnya itu kan bisa minta permohonan ke dinas kesehatan setempat seperti apa Oh, oke. gitu. Oke Pak, misalnya ini ada saya bikin makanan misalnya apa ya? Getuk mungkin ya. Nah, getuk nih Pak. Mm, Tahu getuk nggak Pak? iya. Nah, misalnya saya pengen jualan getuk nih Pak. Mm. Nah, saya stepnya apa nih setelah saya bikin, kemudian saya pengen dapat izin edar nih. Stepnya apa aja nih, Pak? Stepnya Biar dapat izin kalau BPOM nih. Wah, dapat izin BPOM. ya. Jadi dari sisi itunya dulu kita melihat dulu nih getuk ini Mm-mm. dari sisi regulasi BPOM masuknya kemana? Waduh, gitu dulu ya. Iya, Oke. ya kan. Biasanya Kemudian, apa, Pak? Misalnya salah satu aja, misalnya kategori gorengan ada nggak sih, Pak? aduh, Nggak saya ada agak ya? lupa Oh, gorengan. Ada banyak soalnya udah banyak. kategorinya juga. Oke, mungkin sudah nih, Pak. Sudah salah satu nih, sudah dapat kategori misalnya. Iya, Nah, setelah kemudian itu, setelah itu nanti dia kan sistemnya sudah online ya kalau di BPOM ya, kalau kurang lebih. oh oke, Jadi registrasi di situ. registrasinya, jadi kayak kita buat akun sendiri, Mm-mm. kemudian nanti bisa ibaratnya membuat akun atas nama perusahaan dengan Mm-mm. cara mengupload beberapa dokumen kayak misalkan siupnya dan yang Mm-mm. lain-lainnya lah ya, yang memang Nah, dari sisi oke. legalitasnya ya. Ya, Oke. jadi tinggal masukin ke e.rec kalau nggak salah, e.rec Oke. BPOM gambarannya. Jadi Oke. nanti di situ ada step-stepnya, salah satunya membuat akun kalau memang belum Mhm. punya. Kemudian dari sisi produk yang ingin di istilahnya registrasikan itu harus dimasukkan tuh yang kayak semacam formulasinya. Hmm. Kemudian dari sisi labelnya seperti apa, bahan baku yang Label. Oke, digunakannya, bahan. kemudian proses produksinya seperti apa.
Proses produksi seperti apa berarti dijelaskan gitu, Pak? Iya, Oh, proses dipaparkan di produksi, situ ya? dipaparkannya. Oke. Proses produksinya dalam artian minimal pada saat alur proses produksinya itu istilahnya minimal ya, Ya. mengimplementasikan dari sisi keamanan pangan. Contohnya kayak HACCP gitu. Oke. Kemudian dari sisi GMP-nya begitu, Pak. Nah, oke. Setelah itu, Pak, next-nya ini Nah, sudah kita penuhi nih, ya. di-upload di situ. Nah, setelah itu baru nanti salah satunya adalah pengujian, Pak. Nah, pengujian itu nanti juga hasilnya di-upload juga, Pak? Iya, betul. Nah, pengujian ini apakah di dalam form itu ada pilihan, oh saya mau melakukan pengujian atau di situ sebenarnya sudah ada, kamu harus melakukan pengujian di lab A, lab B, lab C, itu enggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Jadi kalau di kategori pengujian, pada saat kita upload hanya sebatas informasinya tuh mengupload sertifikat hasil uji analisa. Oh, yang penting di-upload aja ya? Iya, Oke. di-upload saja. Makanya ini Hasilnya. relate ya dengan yang tadi saya mention bahwasanya kriteria untuk melakukan pengujian itu minimal lab yang sudah terakreditasi Akreditasi, ISO 17025. 17025. Ya, jadi menariknya pengujian kita ini banyak benefitnya. Salah satunya memang sering menjadi value kita adalah kita istilahnya ada proses yang web based tracking. Dalam artian sistem LHO kita sudah paperless. Oke. Di mana Online lah ya. Online, di Oke. mana pelaku-pelaku usaha itu dimudahkan dari sisi untuk uploadnya, karena dokumen yang diberikan itu kan bentuknya PDF ya. Jadi Oke. ya kan, dan Siap upload lah ya. siap upload lah dari sisi Oke. kemudahan, paling mudahnya Ya, ya. ya. Kemudian juga dari sisi kemudahannya itu bisa ibaratnya untuk pengecekan validitas LHU-nya kita juga sudah menyediakan scan QR barcode-nya. Oke, itu Untuk ibaratnya mengetahui, oh pada saat misalkan evaluator BPOM melihat, oh ini kan kalau kita udah istilahnya transisi, yang tadinya hard copy ya Pak, ya kan, hard copy dalam artian yang print out ya. kemudian menjadi paperless yang memang digital, ada potensi risk-nya itu pemalsuan. Karena kan dengan teknologi semakin canggih, berarti LHO itu apalagi bentuknya soft file ya, lebih mudah diedit lah ya. edit dan seterusnya. Makanya kita supaya dari sisi meminimalisir resiko, kita juga sudah menyediakan tools untuk memvaliditas bahwasannya COA yang memang menyatakan itu palsu atau asli itu dari scan QR barcode-nya kami. Dan itu bisa langsung dicek di webbase-nya kami gitu sih Pak. Salah satu keunggulan kami Pak. Berarti begitu QR code-nya kita scan, itu langsung ketahuan dengan itu scan-nya pakai apa Pak? Apa aplikasi khusus ya? Iya, jadi sebenarnya bisa karena dari HP ya. Jadi ya, maksudnya kalau dari HP biasa di scan itu apa yang terjadi Pak? Jadi pada saat scan QR barcode sertifikatnya melalui misalkan soft file PDF, nanti akan diarahkan ke situsnya kami, ya kan? Situsnya kami nanti tinggal dimasukkan dari sisi kode unik yang dari PDF-nya. Nanti bisa ngelihat bahwasanya kan LHU itu rohnya ya, lembar hasil LG itu rohnya itu kan hasilnya. Ya hasilnya misalkan pengujian A nilainya 1. Nanti di situ pada saat Bapak lihat antara soft filenya dengan yang dikonfirmasi di sistem kami apakah benar 1. Begitu. Berarti di dalam begitu kita scan QR code tadi, itu akan diarahkan ke web tadi ya, web. Nah, di web itu juga akan tertampil salinan LHU-nya. Iya, betul sekali. Baik. Jadi nanti bisa melihat dari sisi salinannya apakah benar salinan yang didapatkan dengan sumber source aslinya kami sama atau enggak. Karena banyak sekali dengan adanya kita pernah kejadian sih beberapa itu LHU kami dipalsukan. Iya. Dan so far dengan tools ini itu lebih memudahkan dari sisi ibaratnya pelaku usaha ataupun yang memang dalam artian kan vendor kan ada yang melakukan pengujian terus submit ke industri, ini bener nggak sih hasilnya sekian, ya kan. Kadang-kadang kan dimanipulasi datanya supaya masuk QC-nya gitu kan, sehingga rilis. Nah, begitu sih Pak gambarannya. Oke.
Oke, jadi tadi pengujian kita udah dapat apa namanya LHU-nya lah ya. Iya, betul. Udah dapat, kita upload di sistem tadi. Iya. Nah, setelah itu apa Pak? Apakah ada Nanti dari pihak BPOM akan melakukan evaluasi Pak dari Oke, dokumen-dokumen yang telah diupload semua ke oke, EREC-nya mereka. oke. Ke Itu di luar kita lah ya, Iya, di luar mereka kita, ya, di sistem luar mereka mereka. ya. Jadi Oke. di luar sistem mereka, step berikutnya Hmm, adalah melakukan evaluasi, kemudian dari sisi verifikasinya seperti apa, ya. dan kalau memang sudah dikatakan layak, Hmm. ya maka akan bisa istilahnya terbit tuh nomor izin edarnya. Oh, Kita langsung sebutnya terbit situ. Berarti tidak ada NIE-nya. semacam apa namanya kayak kita atau BPOM-nya visit ke tempat apa produksinya untuk verifikasi lihat produksimu udah sesuai nggak sih dengan yang diajukan itu enggak ya Pak? Oh, ada juga itu. Oh ada juga seperti Ada itu. juga. Oke, Ada jadi juga. bisa jadi seperti itu ya, tapi Iya. tidak selalu. Ya, kayaknya sih kalau misalkan kita sudah Hmm, mengimplementasikan atau hmm, sudah tersertifikasi ya. HACCP dan yang lainnya, ada kemungkinan tidak ada proses seperti itu. Tapi bisa Oke. juga dilakukan inspeksi juga oleh pihaknya mereka. Karena kan Hmm, yang ibaratnya yang dari sisi regulator ada istilahnya prioritas atau risk manajemennya seperti apa. oke. Dalam Oke. hal memverifikasi yang orang luar kayak kita, Hmm. kita juga nggak tahu kayak gimana mekanisme dalamnya. Oh gitu. Iya, iya, maksudnya itu. Jadi bisa juga setelah kita melakukan pengujian, kita upload tadi, bisa juga dari pihak BPOM-nya melakukan kunjungan ya Pak Iya, untuk betul. verifikasi. Tapi selama ini menurut pengalaman Bapak nih, Hmm, misalnya dari 100 orang yang mengajukan izin BPOM, hmm. itu ada berapa yang kira-kira dikunjungi Pak untuk verifikasi lebih lanjut? Wah, kalau dari sisi itu saya kurang tahu tuh persentasenya berapa banyak sih, Hmm. Pak. Ya, kalau paling mudahnya ya bisa jadi 50/50 sih, Pak. 50-50 ya, Iya. oke, karena memang kemungkinannya ngaca ya, oke, Iya, oke. betul. Nah, oke, misalnya kita udah selesai, berarti udah dapat izin BPOM tadi ya. Hmm, Nah, sepengetahuan yang Bapak ketahui itu dari kita apa namanya memasukkan, oke lah, kita kalau dari awal susah karena sejak kita memasukkan LHU tadi Pak, hmm. itu biasanya berapa lama izin BPOM tuh apa keluar Pak? Kalau memang disetujui. Untuk SLA-nya, Service Hmm, Level Agreement-nya, saya juga kurang tahu lebih dalam sih, oke, Pak. oke. Karena kan dia kan pada saat kita upload LHU, mereka ada evaluasi, kemudian verifikasi, kemudian salah satunya yang tadi sempat diutarakan juga ada Hmm. inspeksi ya. Ah, Inspeksi iya, yang iya, kunjungan. iya, iya. Ya kan, dalam artian di mana misalkan dari sisi verifikasi dokumen, oh udah clear, tidak ada isu, kemudian dari sisi buat konfirmasi inspeksi Iya, ke proses produksi, betul. ternyata baru dijadwalkan 2 bulan Duh, atau 1 bulan berikutnya karena iya, dari sisi antrian kan banyak ya Pak betul. ya. Iya, iya. Antrian sedangkan petugas dari evaluatornya juga terbatas. Nah, jadi itu tidak bisa digeneralisir, oh ini bakal Hmm, selesai berapa lama juga. Tapi hmm, kalaupun dari sisi ibaratnya prioritasnya lebih sedikit yang meregistrasikan bisa jadi lebih cepat dapat waktu jadwal inspeksi sehingga bisa diberikan penilaian dan keputusan yang seperti apa. oke. Tapi memang tidak disebutkan di dalam apa online itu bahwa SLE kami misalnya setelah aplikasi masuk atau setelah LHU di-upload atau setelah misalnya ada visit berapa lama bakal disetujui atau enggaknya itu enggak ada ya Pak? Iya, kalau saya lihat sih dari sisi pedoman Hmm? ya, Ya, pedoman pada saat kita mau mencoba melakukan registrasi itu lebih in general stepnya, tapi tidak oke. dijelaskan berapa durasi Berapa lama? lama. Oke, Iya, gitu oke. sih Pak. Nah, sejauh ini Pak, jadi kan tadi saya membayangkan misalnya saya ini sebagai orang awam yang tiba-tiba memproduksi tadi getuk goreng gitu ya. Hmm. Apakah selama ini pernah ada nih Pak yang tadi ke TUV ya melakukan pengujian tapi sekaligus minta tolong tolong dong diurusin sekalian untuk izin edarnya, izin BPOM-nya, ada nggak Pak yang seperti itu? So far sih dalam artian kalau minta tolong hampir end to end ya, Ya, A to Z-nya tolong diurusin sampai kita mulai registrasi dan lain nggak pernah sih Pak. Karena oke. memang dari sisi ruang lingkupnya
ya kita juga memberikan edukasi bahwasanya Tuflot ini kita dari sisi dukungan dokumen itu hanya sebatas pengujian. Nah, kita bisa bantu tuh bahwasanya pengujian yang memang Bapak atau Ibu submit, ya kan, melalui BPOM, kita bisa bantu juga bahwasanya pengujian itu juga sudah kami lakukan mengikuti prosedur quality kami dan seterusnya, seperti itu. Palingan itu ya Pak ya? Iya, jadi lebih ke arah Iya. misalkan dari sisi evaluator menyangsikan istilah sanksi, oh ini hasilnya yakin nih kayak gini. Nah, kita bisa bantu nih ibaratnya dokumen pengujian kami kurang lebih seperti ini. Itu sih yang bisa kita bantu. Iya, jadi tidak tadi ya dari A sampai Z Iya. tahu-tahu beres. Iya. ngurus ke BPOM-nya gitu enggak ya Pak? Enggak. Oh, oke, berarti lebih ke ya sesuai lingkup lah ibaratnya. Iya, Lingkupnya kan betul. cuma testing aja ya Iya, udah testing. Oke. Nah, selama ini nih Pak, apakah misalnya dalam proses izin BPOM gitu ya, ada customer yang sudah minta izin, minta semacam pengujian lah di TUF gitu. Terus kemudian mereka upload, kemudian ada apa ya istilahnya, bukan ya, saya nganggapnya komplain, kok ini begini, ini dapat feedback dari BPOM hasilnya begini, apakah ada seperti itu Pak? Iya, Terus jadi minta diulang atau apa gitu Pak? paling sih yang tadi saya sebutkan ya, kalaupun dalam artian ada menyangsikan dari sisi kapabilitas pengujian kami, kan dikatakan, oh ini ada pengujian A. A ini sebenarnya harusnya paling dia mengistilahnya mengkonfirmasi lah lebih tepatnya, yakin pengujian A ini menggunakan A, contoh sederhananya. Oke. Jadi nanti yang lebih jadi dia akan mengkonfirmasi dari sisi technical aspeknya. Itu biasanya siapa Pak? Apakah dari BPOM-nya atau Biasanya customer-nya? dari BPOM-nya menandakan ke pelaku usaha. Nanti pelaku usaha mereka yang melanjutkan ke kita yang bantu dari sisi dokumennya untuk disubmit ke sana. Jadi lebih ke arah pendukung atau penunjang dokumen dalam hal proses verifikasi dokumennya pelaku usaha, begitu sih Pak. Kalau minta diuji ulang belum pernah ya Pak ya? Diuji ulang sih itu biasanya tire-nya itu dari pelaku usaha sendiri. Jadi misalkan dia kan ada formulasi produk. Benar kan ya Pak ya? Ada produk baru, ada kepentingan untuk registrasi. Dari sisi formulasi dia mengatakan harusnya pengujian A nilainya 2. Ya misal ya Pak ya. Mereka biasanya atau biasa? Enggak, dia dari sisi istilahnya theoretical, teori. Kan formulasi kan pasti ada hitung-hitungan teori. Benar kan ya Pak? Ya kan biasanya, oh ternyata saya lagi formulasi produk A, hasilnya dari sisi teori 2. Tapi ternyata dari sisi pengujian, ya kan, oh ternyata didapatkan hasil 3. Ya, nah baru biasanya yang kita dapat itu adalah dari sisi pelaku usahanya yang minta dilakukan dilakukan pengujian ulang, apakah dari sisi teknikalnya tidak ada masalah atau yang lainnya. Lebih ke arah mengkonfirmasi bahwasanya kalaupun memang hasilnya 3, mau nggak mau yang di-adjust formulasinya. Formulasi produknya. Ya, berarti belum sampai di-upload ke Iya, belum. belum. Lebih ke harusnya sekian nih menurut hitungan gitu ya. Kok lebih? Oke. Berarti, tapi kalau yang dari BPOM misalnya ada feedback dari BPOM ke pelaku usaha tadi, kemudian minta diuji ulang, nggak pernah ada ya Pak? Ya. Kalau yang dari BPOM ya, maksud permintaan dari BPOM gitu ya? Enggak sih, lebih ke arah kalau dari BPOM itu permintaan dokumen yang dari sisi teknisnya. Dokumen sisi teknis ataupun dari sisi misalkan seperti ini. Tadi kan ibaratnya BPOM itu melakukan inspeksi ya, baik yang sudah pre-market atau post-market. Maksudnya dalam artian yang sebelum dan sesudahnya ya, sesudah beredar. Di sampling. Nah, kadang-kalanya pada saat pengawasan post-market, mereka kan pengujian di internal mereka. Nah, ternyata pada saat sampling didapatkan hasilnya tidak sesuai atau tidak memenuhi. Maka BPOM itu hanya menginformasikan ke pelaku usaha, ini ada ketidaksesuaian dari produk kamu. Coba tolong dicek ulang atau dikonfirmasi. Nah, biasanya pelaku usaha itu baru menghubungi kita. Coba dong tolong cekin
gitu. Untuk dari sisi ketidaksesuaian seperti ini gitu. Oke. Atau kita bantu dari sisi teknikalnya, aspeknya seperti apa. Nah, itu peran kami, Pak, sebenarnya. Oke, memang begitu ya, Pak ya. Iya, jadi jarang Ya. sih langsung Hmm. ke sana, lebih ke arah kita diminta oleh pelaku usaha Ya. gitu. Jadi Oke. rata-rata BPOM tuh ke pelaku usaha dulu. Kecuali kalau misalkan dari sisi sosialisasi ya, sosialisasi Gimana tuh, Pak? penerapan regulasi, nah itu baru diundang dari pelaku usaha dan lab yang Oh, tadi oke, saya sebutkan. oke, oke. Ya, ya. Kalau selama nih, Pak, ini kita udah detail nih, maksudnya sudah prosesnya udah paham gitu ya. Selama ini, Pak, yang Bapak ketahui dalam handling customer untuk testing keperluan izin BPOM nih, Hmm? itu ada pengalaman apa ya? Pengalaman tertentu atau pengalaman yang kalau kita nganggapnya sebuah pengalaman buruk lah yang selama ini ada nggak, Pak? Atau kalau bukan pengalaman buruk, mungkin sebenarnya yang dihadapin oleh si UMKM untuk izin BPOM itu tantangannya apa gitu? Nanti kan Hmm. pasti si pihak TUFNAP kan sebagai orang atau lembaga penguji itu pasti tahu nih, Pak. Hmm. Ya, Kira-kira ya. apa tuh, Pak? Ya, tantangannya adalah dari sisi misalkan pelaku usaha ya, Mhm. untuk registrasi kan dia pasti follow ya atau mengikuti dari peraturan regulasi BPOM seperti apa ya, Pak Betul, ya. ya. Tantangannya biasanya adalah pada saat dia membuat produk baru, Oke. terus membuat produk baru, which is dia butuh sebelum dia membuat produk secara massal, ya kan Oke. di produk formulasinya dia butuh pengetesan dulu nih, udah masuk atau enggak. Ya. Nah, seringkali pada saat sebelum masuk ke produksi Mhm. massalnya, kan pengujian dulu nih, trial ya Ya, awal, ya. itu selalu nggak pernah dapat Pak hasil syarat mutunya. Nah, Hmm. Di situ ya, iya, berarti ya. syarat mutunya itu sering nggak, kadang-kadang dapat, kadang nggak stabil. Nah, itu bikin Oh, pusing oke. kepala itu kadang-kadang. Nah, kalau misalnya nggak dapat gitu, apa yang mereka lakukan, Pak? Formulasinya diganti gitu? Iya, Oh, iya rata-rata. menemukannya. Iya, Oh, jadi oke. dari sisi sebenarnya challenge-nya itu yang agak kadang-kadang dari sisi pelaku usaha kadang-kadang suka Hmm. istilahnya ngotot kali ya dalam tanda kutipnya. Ini nggak mungkin kayak gini pengujian, tapi dari sisi kita ini gimana? Ini Iya, memang seperti ini iya, gitu iya, kan. iya. Itu tantangan terbesar kita sih sampai saat ini sih sebenarnya sih Pak. Oke, oke, oke. Berarti itu ya. Karena kan kalau dari sisi pelaku usaha dia butuh waktu lagi buat Ya. reformulasi, kemudian dari Hmm. sisi launch produknya bisa mundur Mundur lagi. lagi. Ya, oke. Cost ya, Pak ya. Iya betul Pak. Oke. Sedangkan dari sisi kita, ya kita udah coba yang terbaik Iya, gitu iya, untuk paham. istilahnya merepresentatifkan bahwasanya hasil pengujiannya itu seperti ini gitu. Betul, betul. Nah itu kadang-kadang yang nggak istilahnya kita butuh komunikasi yang lebih erat kali ya Pak ya. Nah, itu misalnya ada kasus atau permasalahan seperti itu, Pak. Kalau dari sisi TUF-nya, Pak, itu apa yang bisa dilakukan untuk membantunya, Pak? Ya, kalau dari sisi itu sih lebih ke arah kita bantu istilahnya potensi-potensi yang menyebabkan itu tidak sesuai. Potensi ya, Pak ya. Iya, Karena kan memang detailnya nggak tahu ya. iya kita kan nggak, Potensinya iya bisa, dalam ya, ya. artian kan kita nggak tahu proses produksi dari sisi pelaku usaha seperti apa. Tapi kan kalau kita merujuk ke pengujian A dan ya kan pengujian A contohnya Ya. pengujiannya A. Nah itu kan pengujian A itu ada definisinya ya Pak ya, menyatakan apa dan seterusnya. Oke. Dimana kalau misalkan hasilnya tinggi penyebabnya apa potensinya, dari mana potensinya. Kalau misalkan hasilnya rendah itu potensinya dari mana. Nah itu yang bisa kita informasikan. Oke, Oh oke. ternyata dari sisi kesesuaian mutunya nilai Bapak pengujian A ini rendah nih. Nah potensi-potensi yang menyebabkan rendah itu apa aja nih Pak? Itu yang kita Oke. informasikan. Oke. Ini. Nah ini kira-kira dari sisi pelaku usaha mana yang memang relate, yang memang bisa diimplementasikan, kemudian memang bisa dijadikan landasan untuk perubahan formulasi produknya. Gitu sih Pak gambarannya. Itu free, Pak? Itu menjadi salah satu layanan kami Oh, Pak. karena sudah nguji ya, Pak ya, Iya, pengujian di sudah situ nguji. ya. Jadi kita bantu. Jadi dalam artian
kan mau nggak mau dia harus setelah melakukan reformulasi pengujian lagi dong. Betul. Iya. Iya. Nah itu Ke situ yang lagi itu lah. lagi gitu gambarannya. Iya, iya, oke, paham, Pak. Oke, ini mungkin satu lagi pertanyaan nih, Pak, yang waktu itu kita pernah ngobrol dengan customer dan ada beberapa pertanyaan, tapi intinya sama, Pak. Jadi izin BPOM itu sebenarnya dikeluarkan untuk perusahaan atau makanannya, Pak, atau produknya, atau dua-duanya nih, jangan-jangan. Jadi izin BPOM itu lebih ke arah dikeluarkan ya kalau dari sisi melihat registrasinya itu produknya Pak. Produknya ya. Produknya. Oke, meskipun nanti ada visitasi, prosesmu gimana sih? Nah, apa namanya ya? Masa berlakunya, Pak. Misalnya saya sudah ngajuin tadi getuk goreng udah dapat izin BPOM. Nah, ini masa berlakunya berapa lama, Pak? Untuk masa berlakunya kalau tidak saya salah ya, Oke. saya takutnya juga salah nih, saya agak lupa soalnya. Iya. Tapi Itu lama ya? lumayan lama, itu kurang lebih sampai bisa 5 tahun sih 5 tahun. periodenya ya. Iya. Kalau misalkan dari misalkan produk itu tidak ada perubahan komposisi ya, kayak perubahan komposisi. varian. Oke. Salah satunya di varian rasa dan seterusnya. Kalau varian harus ngajuin lagi ya? Ngajuin lagi, Oke, ngajuin yang baru. Kalau nggak salah tuh 5 tahun, tapi bisa juga saya salah sih, bisa juga lebih lama lagi atau bisa lebih cepat lagi. Nah, selama rentang itu apa ya? Bagaimana cara memastikan bahwa oh ternyata produkku itu masih apa yang diujikan itu komposisi juga kayaknya? Yang diuji enggak, kan pada saat istilahnya nomor izin edar itu kan dia itu berat kaitannya dengan satu produk ya. Satu produk dengan komposisi A, B, C, D. Ya, maksudnya misalnya taruhlah masa berlaku izin BPOM itu 5 tahun. Misalnya entah bisa 4, entah 5. Nah, untuk memastikan bahwa dalam rentang waktu 5 tahun tadi itu produknya masih sama, itu apakah ada semacam inspeksi lagi dari BPOM atau enggak, Pak? Iya, biasanya atau sih justru pelaku usahanya dituntut untuk misalnya setor tadi kayak testing lagi itu atau gimana, Pak? Iya, biasanya sih kalau misalkan tidak ada perubahan dan yang lainnya, ya paling dari sisi pelaku usaha lebih ke arah menginformasikan saja sih, bahwa tidak ada perubahan. Tapi melakukan testing juga tetap? Ya, testingnya biasanya sih ada juga, dan salah satunya yang men-trigger adalah, kan BPOM kan ada pengawasan ya Pak, pengawasan namanya post market setelah beredar. Nah, jadi nanti akan dilakukan sampling dan yang lain-lain dari pihak mereka untuk melihat dari sisi lebih ke arah keamanannya sih, keamanan mutunya seperti apa, gitu sih Pak. Sampling ya Pak? Iya, sampling. Jadi dari BPOM-nya yang aktif ya berarti? Iya, betul. Sampling terus diuji lagi? Iya, diuji di internal mereka. Oh, di mereka ya? Iya, bukan di kami. Oke. Saya rasa sudah sangat detail nih Pak. Mungkin satu lagi Pak ya. Jadi satu pertanyaan terakhir mungkin Pak. Boleh Pak. Silakan Pak. Ada apa ya istilahnya kalau kita nyebutnya tips mungkin ya Pak ya. Tips buat pelaku usaha gimana caranya pengajuan izin BPOM itu lancar jaya Pak. Oke. Tipsnya sih ini sih yang mungkin udah general ya orang-orang kasih ya, jadi sama sih kurang lebih ya tipsnya juga. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih, pahami dulu regulasi BPOM seperti apa. Regulasi, iya, dari sisi pemahamannya seperti apa. Kemudian poin berikutnya adalah tips and triknya itu harus sudah siap juga dari sisi dokumentasinya. Ya, baik itu legalitas ya. Kemudian dari sisi produk yang ingin diregistrasikan. Nah, baru nanti berikutnya adalah pengujiannya, salah satu pendukungnya. Nah, pengujiannya itu harus yang memang minimal sudah terakreditasi ISO 17025. Berarti lab yang sudah terakreditasi. Iya. Nah, salah satunya kita Tufnot. Nah, kemudian ya tinggal menunggu proses selanjutnya aja sih Pak, bahwasanya baik itu evaluasinya, verifikasi dokumennya, dan inspeksinya dari pihak mereka ya. Kalau memang confirm itu udah dapat izin edarnya. Sebenarnya dari sisi general sih mudah sih Pak, tapi prosesnya saya nggak tahu tadi gimana. Jadi nggak ada semacam jalan pintas sih. Ternyata harus lewat sini nih yang lancar, nggak ada ya. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin
ini saja yang bisa kita sampaikan untuk podcast pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat Pak Dila atas waktunya juga. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda ya Pak ya. Ya. Buat Bapak Ibu juga terima kasih. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kalau request tema boleh silahkan tulis di komen. Terima kasih.